Oke, selanjutnya topik yang kelima, kami persilahkan Ibu Silvi untuk menyampaikan pembahasannya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan topik yang kelima, yaitu dua sistem ekonomi, kapitalisme dan komunisme. Di sini kapitalisme itu membuat orang kaya secara tidak serata. Jadi ada yang kaya, ada yang miskin, yang kaya semakin kaya, dan begitu juga sebaliknya. Nah, namun ini terbatas dan aman, di mana pekerjaan rumah, pendidikan, dan semuanya terjamin. Sedangkan komunisme adalah sistem yang hebat untuk membuat orang menjadi sama miskinnya. Kenapa sama miskinnya? Karena di sini sistem ini eh, semua diserahkan kepada pemerintah atau kepada penguasa lah istilahnya kan. Jadi nanti dari pemerintah itu yang membagi kepada masyarakat. Untuk masyarakat yang bekerja keras atau memiliki penghasilan lebih, itu mereka tetap sama ratanya menerima dengan yang tidak sama bekerja kerasnya seperti mereka. Kemudian di sini masih relevan atau tidaknya. Di sini meskipun sekarang sistem ekonomi kapitalisme dan komunisme ini masih ada relevansinya dan masih eksis hingga sekarang, namun saat ini di dunia itu ada beberapa sistem ekonomi, jadi tidak terpatok hanya dengan dua sistem ini saja. Contohnya di dunia saat ini ada sistem ekonomi yang dibagi atas sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada kebebasan dan penumpukan modal, kemudian sistem ekonomi sosialis yang fokus pada pemerataan dan kesejahteraan bersama, serta sistem ekonomi campuran. Sedangkan di Indonesia sendiri kita menggunakan sistem ekonomi campuran, yaitu menggabungkan antara sistem ekonomi kapitalis dan liberal, atau dua sistem yang saya sebutkan di awal tadi. Ini merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Selanjutnya, topik yang kami ambil dari Platener 1 ini yaitu dampak di balik runtuhnya tembok Berlin. Runtuhnya tembok Berlin ini sebenarnya membawa dampak yang positif, cukup positif bagi peradaban dunia, serta ini membuat seakan-akan jendela yang selama ini tertutup itu terbuka, menjadikan masyarakat atau warga negaranya itu melek gitu kan. Nah, untuk relevansinya sendiri di sini masih relevan karena tidak ada lagi yang menghambat kita untuk berkomunikasi antar negara di seluruh dunia, antar negara maupun antar warga negaranya. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu bisa kita lihat saat ini banyak kemajuan di berbagai sektor setelah runtuhnya tembok ini. Terutama yang sangat signifikan bisa kita lihat saat ini yaitu tentang teknologi informasi dan komunikasi. Apalagi di saat pandemi ini, pandemi COVID-19, sejak akhir tahun 2019 sampai dengan 2020, itu benar-benar banyak teknologi yang berkembang gitu ya, yaitu teknologi pengembangan vaksin, pemanfaatan infrastruktur digital yang lebih maksimal, dan keterbukaan informasi. Jadi anak-anak muda khususnya saat ini ya, mereka lebih mampu, bisa dipaksa gitu ya untuk terbiasa dengan berkembangnya teknologi, jadi menyesuaikan. Kemudian topik selanjutnya yaitu kebebasan perempuan. Di sini tertulis pada halaman 54 bahwa dunia menjadi lebih baik serta adanya kebebasan perempuan dan meningkatnya kesempatan kerja bagi perempuan. Jadi kita itu untuk perempuan ya, punya kesempatan kerjanya lebih besar, serta kita juga dipercaya untuk menduduki di bagian politik ya, pemerintahan seperti itu, jadi diberikan kesempatan. Nah, untuk relevansinya seperti yang saya bilang tadi,
masih relevan hingga saat ini karena semakin banyak perempuan yang memiliki pekerjaan serta jabatan yang strategis. Kalau di Indonesia sendiri kita mungkin sering kita dengar dengan emansipasi wanita ya. Untuk contohnya di sini bisa kita lihat, saya di sini mengambil dua contoh, yaitu Ibu Valentina Alexandrovna Petrenko. Ini beliau dari Rusia ya, seorang politikus Rusia, menjabat sebagai senator sejak 2001. Beliau ini cukup nyentrik ya untuk gaya rambut beliau. Kemudian yang kedua, saya ambil contoh dari Indonesia sendiri, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri, yang mana kita tahu beliau adalah presiden pertama wanita di Indonesia. Mungkin sampai saat ini beliau satu-satunya presiden wanita Indonesia. Mungkin untuk selanjutnya ke depannya nanti kita akan memiliki presiden wanita juga. Nah, untuk topik selanjutnya yaitu peningkatan standar ekonomi. Semenjak runtuhnya tembok ini, standar ekonomi itu juga semakin meningkat. Perubahan yang signifikan bisa kita lihat di halaman 55 ya, dijelaskan di situ bahwa ketika standar ekonomi atau teknologi muncul dan membuktikan dirinya di panggung dunia, itu jauh lebih cepat diadopsi setelah tembok disingkirkan. Untuk relevansinya sendiri, di sini kami rasa masih relevan hingga saat ini, karena kita bisa melihat ya peningkatan standar ekonomi yang semakin meningkat setiap tahunnya. Namun di sini, di saat pandemi ini terjadi penurunan yang cukup drastis, akan tetapi semenjak tahun 2021 ini, pemerintah kembali berusaha untuk menstabilkan kondisi perekonomian dunia. Dari berbagai sektor ya, kita bisa lihat mulai membaik, yang awalnya mungkin sangat merugi, terpuruk, sekarang mereka mencari cara menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang saat ini juga untuk bangkit lagi. Nah, untuk contohnya sendiri, di sini saya ada kutip dari jawapost.com. Pemerintah Indonesia menyebut saat ini situasi pandemi COVID-19 di Indonesia mulai membaik. Hal tersebut tercermin dari angka persentase kasus aktif dan tingkat kesembuhan yang sudah lebih tinggi dari rata-rata global. Jadi sudah cukup signifikan, ini datanya per 18 Maret 2021 ya. Kemudian di sini ada deskripsi singkat hasil bacaan kami dari buku ini, yaitu pendataran pertama dilakukan oleh sebuah momentum historis, yaitu runtuhnya tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur. Jadi seperti ada dua kubu ya. Namun setelah runtuh ini semuanya kembali lagi bersatu, itu yang diharapkan oleh seluruh warga negara yang ada di sana pada saat itu. Kemudian di sini runtuhnya tembok Berlin pada 9 November 1989 telah meruntuhkan kekuatan yang juga membebaskan semua orang yang terbelenggu di Kekaisaran Soviet. Sesungguhnya kejadian itu berdampak besar sehingga mempengaruhi kekuasaan di seluruh dunia ke arah pemerintahan yang demokratis, berlandaskan konsensus dan berorientasi pasar bebas, serta meninggalkan dukungan terhadap pemerintahan otoriter yang menerapkan perekonomian terkendali secara pusat. Nah, untuk kreativitasnya di sini terbangun hanya selama 6 bulan setelah tembok itu runtuh dan memperbaharui OS Windows yang ramah pengguna dan menjadi lebih produktif. Jadi banyak hal-hal positif ya yang dihadirkan, yang timbul setelah tembok ini runtuh. Nah, untuk kesimpulan dan saran di sini, setelah runtuhnya tembok Berlin menimbulkan pro dan kontra, namun seperti yang sudah kami sampaikan tadi bahwa di sini lebih banyak dampak yang positif terhadap peradaban dunia. Meskipun memang dunia berharap kedamaian itu ada setelah berakhirnya perang ini ya, perang dingin lah istilahnya. Namun memang pada kenyataannya kan tidak bisa kita indahkan bahwa banyak berbagai macam konflik yang terjadi setelah runtuhnya tembok ini. Nah, namun yang kita lihat poinnya di sini adalah dari aspek-aspek yang lain ya. Kita lihat lebih banyak kemajuan yang didapat setelah runtuhnya tembok.
Contohnya kebebasan perempuan, mendapatkan kesempatan kerja dan berkarir, maupun ketika terjun ke bidang politik, itu banyak perempuan yang mendapatkan kedudukan gitu kan. Banyak sekarang Perdana Menterinya misalnya perempuan, presidennya juga perempuan, anggota DPR-nya untuk yang di Indonesia ya juga perempuan banyak. Nah, kemudian untuk saran untuk pendaftar pada Planner 1 ini, sebenarnya di sini kan masih banyak yang relevan hingga saat ini, namun alangkah lebih baiknya jika lebih banyak lagi inovasi-inovasi yang dibuat, khususnya bidang teknologi informasi dan komunikasi. Ini sebenarnya kesempatan dan peluang bagi kita ya, khususnya anak-anak muda untuk mengembangkan inovasi tersebut. Zaman semakin canggih, otomatis kita harus semakin semangat untuk mengembangkan inovasi tersebut. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.